Penguasa Kuil Surgawi. Bab 59. Ketika Xiao Tians melihat Gao Weiwei mengangkat kepalanya, menutup matanya, dan menunggu dengan tenang, dia tertegun sejenak. Gadis di depannya begitu bodoh hingga membuatnya merasa sedikit tertekan. Dia menyakitinya 5 tahun lalu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia pergi, dan kemudian dia bekerja keras untuk merawat anak itu sendirian. Apa? Ada apa? Gao Weiwei, yang matanya terpejam, melihat Xiao Tians tidak bergerak setelah menunggu lama, jadi dia mengibaskan bulu matanya dan membuka matanya, lalu dia melihat Xiao Tians yang sedang menatapnya dengan penuh kasih sayang. Tapi saat Gao Weiwei membuka matanya, Xiao Tians tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah indahnya. Gao Weiwei segera membuka matanya lebar-lebar, dan dia sama sekali tidak siap. Setelah Xiao Tians mencium Gao Weiwei, dia segera pergi dan berkata kepada Gao Weiwei, "Sayang, buka matamu dan lihat aku, oke?" Gao Weiwei menatap Xiao Tians dengan tatapan kosong, mendengarkan suara istrinya, hatinya terasa sangat manis, ditambah dengan sentuhan sebelumnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengangguk. Kemudian Xiao Tians menundukkan kepalanya lagi, dan perlahan-lahan sampai ke mulut Gao Weiwei kali ini, Gao Wei bersiap, dan keduanya berciuman. Perlahan, dia mengulurkan tangan putihnya, berjinjit dan memeluk leher Xiao Tians. Menanggapi secara proaktif. Faktanya, banyak hal yang hanya seperti lapisan kertas jendela. Begitu hubungan terjalin, banyak hal akan terjadi secara alami, dan tidak sesulit yang dibayangkan. Setelah Gao Weiwei mengambil inisiatif untuk menanggapi Xiao Tians, seolah-olah lapisan kertas jendela ditusuk lagi di antara mereka berdua, dan hubungan mereka menjadi lebih dalam. Setelah keduanya berpelukan dan berciuman dalam waktu yang lama, Gao Weiwei melingkarkan lengannya di leher Xiao Tians, namun suasana hatinya sangat tenang waktu. "Suamiku." Saat berikutnya, Gao Weiwei secara alami memanggil Xiao Tians dengan dua kata yang tidak bisa dia ucapkan. Semuanya begitu alami dan tidak ada kendala. Xiao Tians tersenyum, dengan lembut memeluk pinggang ramping Gao Weiwei, dan berkata, "Istriku." Gao Weiwei juga tersenyum, melihat ke tempat tidur besar di belakang Xiao Tians dan berkata, "Ayo istirahat." Tapi kali ini Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan menolak sambil tersenyum. Gao Weiwei tertegun dan berkata dengan ragu, "Bukankah kamu masih ingin? Apakah kamu menginginkannya sekarang? Kenapa sekarang?" Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, menurunkan Gao Weiwei, berdiri dan berjalan ke jendela, menarik tirai selebar mungkin, membuka jendela, dan membiarkan angin dari luar masuk. Kemudian dia membuka pintu balkon lagi, menoleh ke Gao Weiwei dan berkata, "Haha, istriku, membosankan melakukan banyak hal dalam satu langkah. Aku tidak terburu-buru, dan kami belum memiliki hubungan yang serius, jadi ayo kita ambil saja. Menikah terasa seperti kehilangan, kita tidak boleh melewatkan banyak hal." Xiao Tians berhenti sejenak dan menyembunyikan senyuman di wajahnya, memandang Gao Weiwei dengan sangat serius dan berkata, "Nona Gao Weiwei, namaku Xiao Tians, aku menyukaimu, bisakah kamu menjalin hubungan denganku?" Gao Weiwei tersenyum. Saat ini, semua yang ada di hatinya telah dilepaskan. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada kekhawatiran, dan tidak ada lagi hal yang perlu dipertimbangkan. Saat itu, ia baru saja keluar dari perguruan tinggi dan merasakan segala sesuatu di luarnya indah dan penuh kerinduan serta semangat juang. Nah, itulah perasaannya sekarang. Saat berikutnya, dia tersenyum dan mengangguk kepada Xiao Tians, "Ya, ya. Tuan Xiao Tians, saya bersedia menjalin hubungan dengan Anda." Gao Weiwei dan Xiao Tians tersenyum satu sama lain. Lainnya berjarak 10 meter. "Ayo, peluk aku," Xiao Tians mengulurkan tangannya dan berkata pada Gao Weiwei. Jadi Gao Weiwei berjalan mendekat, menghampirinya, dan berinisiatif untuk mengulurkan tangan dan memeluknya. Ada 2 sofa dan kursi santai di balkon, dan Xiao Tians berbaring di sofa dengan Gao Weiwei di pelukannya, memandangi pemandangan di kejauhan. Pemandangannya indah, dan orang-orang di pelukanku bahkan lebih cantik lagi. Waktu berlalu dengan lambat, dan Gao Weiwei yang memikat berbaring di pelukan Xiao Tians, wajah sampingnya menempel di dada Xiao Tians, merasakan detak jantungnya yang kuat. Dia menggambar lingkaran di dada Xiao Tians dengan jarinya, menatap Xiao Tians dan bertanya, "Apakah kamu tidak menyesalinya? Aku baru saja ingin memberikannya kepadamu, tetapi kamu menolak. Lalu lain kali kamu memikirkannya, aku tidak tahu kapan itu akan terjadi." "Oh." Xiao Tians menyentuh kepala Gao Weiwei dengan penuh kasih dan berkata, "Apa yang aku sesali? Bagaimanapun, kamu adalah milikku dan kamu akan menjadi milikku selama sisa hidupmu.
Aku tidak terburu-buru. Aku bukan orang mesum. Xiao Tians berhenti sejenak saat dia berbicara, lalu melanjutkan berkata kepada Gao Weiwei, Weiwei, tahukah kamu? Bahkan hanya bisa memelukmu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Yah. Gao Weiwei mengangguk, lalu mengangkat kepalanya dan mencium mulut Xiao Tians dan berkata, aku juga, Xiao Tians. Bisa menikah denganmu juga merupakan kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Gao Weiwei berhenti dan berkata, tapi kamu benar-benar tidak bisa kembali ke Departemen Perang. Xiao Tians mengangguk, yah, aku tidak bisa kembali, dan aku tidak ingin kembali sekarang. Dewa Perang hanyalah sebuah gelar, itu tidak penting bagiku. Yang penting aku bisa menemanimu dan Xiao Xiao. Gao Weiwei berpikir sejenak dan kemudian melanjutkan bertanya, baiklah, apakah kita akan berangkat dari sini selanjutnya? Xiao Tians mengangguk dan berkata, baiklah, ayo pergi ke Tianhai. Di sini terlalu kecil. Kamu adalah siswa berprestasi, tetapi kamu salah. Weiwei, aku yakin kamu juga memiliki impianmu di hatimu. Beijiang terlalu kecil. Pergilah Tianhai, sudah waktunya Xiao Xiao pergi ke sekolah, dan saya ingin memberinya kondisi terbaik. Jangan khawatir, kita masih punya uang, cukup untuk membeli rumah yang lebih baik di Tianhai, dan kemudian kita berdua akan pergi. Untuk bekerja dan memberi Xiao Xiao kondisi terbaik. Temukan sekolah yang bagus, oke. Bagaimana istri dan putrinya, Xiao Tians, bisa tinggal di kota Beijiang kecil ini sepanjang hidup mereka. Dia ingin memberi mereka masa depan yang lebih baik dan dunia yang lebih luas. Dan dia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan di Tianhai. Dia harus kembali dan menyelesaikan dendam antara dia dan orang yang mengkhianatinya dan meracuninya 5 tahun lalu. Tubuh halus Gao Weiwei bergetar. Dia tidak menyangka Xiao Tians masih membuat rencana untuk mimpinya. Untuk sesaat, aku merasa tersentuh lagi di hatiku. Ya, suatu ketika, dia baru saja lulus kuliah dan memiliki prestasi akademik yang sangat baik. Dia juga berpikir untuk melakukan sesuatu. Pergi dan lihat pemandangan di atas. Meskipun dia telah melihatnya sekarang, itu ada di belakang Xiao Tians. Dan dia tidak ingin menjadi vas bunga, apalagi sekarang Xiao Tians telah meninggalkan Departemen Perang. Jiangbei Chen Longjiu dan yang lainnya menatap Xiao Tians hari ini, tetapi mereka mungkin tidak melakukannya di masa depan. Pria ini telah membayar begitu banyak untuknya, dan dia ingin melakukan sesuatu untuknya. Tepat ketika Gao Weiwei sedang berpikir dengan emosi, Xiao Tians menyipitkan matanya, dan sisa-sisa cahaya matahari terbenam di kejauhan datang. Tanpa disadari, hari sudah sore, dan matahari akan segera terbenam. Xiao Tians menepuk bahu Gao Weiwei dengan lembut dan berkata kepadanya, Weiwei, matahari mulai terbenam. Lihat, matahari terbenam itu indah. Setelah mendengar ini, Gao Weiwei berbalik dan melihat, lalu turun dari Xiao Tians dan memandangi indahnya matahari terbenam. Xiao Tians berjalan ke pagar, melihat matahari terbenam dan Gao Weiwei, dan berkata sambil tersenyum, Weiwei, ayo kita berangkat dari sini dalam beberapa hari. Aku ingin mengajakmu melihat bintang dan laut lebih jauh. Cahaya matahari terbenam menyinari Xiao Tians dan tubuhnya yang sangat tampan. Gao Weiwei melihat ke samping ke arah Xiao Tians. Saat ini, dia hanya merasa bahwa pria di depannya sangat tampan, sangat tampan, sangat tampan. Perasaan ingin menyatu dengan pria di depannya yang tak bisa dijelaskan muncul di hati Gao Weiwei. Saat berikutnya, Gao Weiwei berjalan ke arah Xiao Tians, meraih tangan Xiao Tians, dan menariknya menuju kamar tidur. Gao Weiwei menarik Xiao Tians ke kamar tidur, lalu dia menutup pintu balkon dan menutup tirai lagi. Mendorong Xiao Tians ke tempat tidur. Weiwei. Xiao Tians memandang Gao Weiwei dengan ragu dan bertanya. Gao Weiwei tidak langsung menjawab perkataannya, tapi langsung menekannya, lalu berkata kepada Xiao Tians, kamu pria yang baik, saya tidak mau menunggu, saya tidak peduli, kita akan pergi mengambil sertifikatnya. Besok. Setelah Gao Weiwei selesai berbicara, menurunkan resleting rok putihnya di bagian belakang. 1 juta kata dihilangkan di sini. 5 jam kemudian, Gao Weiwei yang kelelahan tidak bisa lagi membuka matanya dan tertidur di dada Xiao Tians. Dia sangat gila sekarang, terutama saat dia melihat bekas luka di sekujur tubuh Xiao Tians, dia merasa sangat tertekan. Cobalah yang terbaik untuk mencintainya secara aktif, berikan dia segalanya, berikan dia semua miliknya. Gao Weiwei, yang sedang tidur di dada Xiao Tians, masih memiliki senyuman di bibirnya, tetapi ada bekas air mata di sudut matanya yang dia tidak tahu kapan dia jatuh. Bahkan nafas keluar dari hidung Gao Weiwei.
Dia sudah tertidur lelap. Kelelahan mental, ditambah dengan kelelahan fisik dan rasa sakit barusan, dia tertidur lelap. Xiao Tians, yang sedang berbaring di tempat tidur dengan Gao Wei di pelukannya, menoleh dan menatap langit malam di luar jendela, menatap wanita di pelukannya dengan penuh kasih sayang. Wanita di pelukannya, seperti 5 tahun lalu, sekali lagi memberinya semua yang dia miliki tanpa syarat wanita. Dia sangat tersentuh di hatinya. Wei Wei, aku akan pergi ke Tianhai dalam beberapa hari. Setelah aku menyelesaikan dendam saat itu, aku akan membawamu dan Xiao Xiao ke sana. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menjadi penguasa kuil surgawi, aku juga tidak akan menerima kerajaan naga lagi. Menanggapi undangan dari Departemen Perang, aku hanya akan berada di sisimu dan di sisi Xiao Xiao. Keluarga kita akan bahagia bersama. Gumam Xiao Tians dalam hatinya. Pada saat ini, dia ingin menyerahkan segalanya, menyerahkan identitas kuil surgawi, menyerahkan kekuatan yang luar biasa, dan melepaskan kebencian terhadap keluarga Yan Jingxiao yang mengusirnya. Tapi satu-satunya hal yang tidak ingin dia lepaskan adalah dendam yang telah mengkhianatinya dan meracuninya, orang yang selama ini dia anggap sebagai adiknya. Karena jika bukan karena orang itu, Gao Weiwei tidak akan mengalami 5 tahun yang sangat menyedihkan itu. Jadi kamu bisa meletakkan semuanya, bahkan keluarga Yan Jingxiao. Bahkan kuil surgawi. Tapi orang yang mengkhianatinya harus mati. Weiwei, jangan khawatir. Sebentar lagi, paling lama dalam beberapa hari, aku akan membawamu dan Xiao Xiao ke Tianhai, dan kemudian keluarga kita akan tinggal bersama di kota terbesar di kerajaan naga dengan segala macam peluang. Xiao Tians dengan lembut menyentuh rambut panjang Gao Weiwei dan berkata dengan lembut. Bab 60. Pada pukul 10 malam, kota Tianhai berjarak lebih dari 1000 km dari kota Beijiang. Meski sudah larut malam, kota Tianhai tetap menjadi kota yang tidak pernah tidur dengan cahaya terang dan segalanya. Kota Tianhai, sebagai kota terbesar di Kerajaan Naga, menempati urutan pertama dalam perekonomian negara, bahkan di dunia. Di Tianhai, gedung-gedung tinggi dengan ketinggian ratusan meter atau bahkan ratusan meter dapat dilihat di mana-mana. Ini adalah kota besar dengan teknologi dan ekonomi yang sangat maju. Kota ini memiliki populasi lebih dari 20 orang juta sepanjang tahun, dan talenta dari semua lapisan masyarakat mengikuti. Para elit masih berkumpul di sini, dan bahkan PDB tahunan kota Tianhai sebanding dengan pendapatan fiskal tahunan negara-negara kecil dan menengah yang tak terhitung jumlahnya. Kota dengan ekonomi maju juga dekat dengan Laut Cina Timur, dan perdagangan laut sangat berkembang. Banyak sekali pesawat dan kapal yang masuk dan keluar kota setiap siang dan malam. Gerbang Kerajaan Naga, sangat penting bagi seluruh Kerajaan Naga. Jadi meskipun ini hanya sebuah kota, masih ada master level Dewa Perang yang ditempatkan di sini sepanjang tahun. Untuk menjamin keamanan Tianhai, Dewa Perang memimpin puluhan ribu pasukan untuk melindungi jalur ekonomi kota setiap saat. Saat ini, di sebelah timur kota Tianhai, di atas bandara pribadi yang sangat rahasia. Tiba-tiba sebuah pesawat pribadi datang. Saat ini, di bandara, lusinan sosok dengan aura yang sangat kuat berdiri di sana menunggu dengan tenang. Aura 9 orang yang dipimpin oleh mereka sangat tirani, tidak lebih buruk dari Dewa Perang Domain Pusat, Wang Changseng. 9 dari mereka adalah penjaga pribadi di bawah kuil Tianshan, Tian Er hingga Tian Ten. Pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang yang dihormati dunia ini tidak mengikuti sebagian besar kuil Tianshan kembali ke dunia luar. Sebaliknya, di bawah perintah Xiao Tians dan Tianyi, dia tiba di kota Tianhai langsung setelah pernikahan. Semua informasi dikumpulkan secepat mungkin. Dan kini mereka 9 menunggu kedatangan Tianyi. Saat Tianyi tiba, rencananya resmi dimulai. Saat berikutnya, pesawat pribadi di langit malam mendarat di bandara, pintu terbuka, dan Tianyi, yang diliputi momentum, dengan cepat keluar dari pesawat. Dia memandang Tianer ke Tianjiu dan orang lain yang datang menemuinya, dan mengangguk sedikit. Bagaimana penyelidikannya? Apakah semua orang yang mengkhianati kakak saat itu sudah diketahui? Tianyi bertanya kepada para pemimpin setelah turun dari pesawat. Pada saat ini, Tian Qi, yang mengenakan setengah topeng putih di wajahnya, maju selangkah, memberikan banyak informasi kepada Tian Yi, dan berkata dengan suara yang dalam, Kapten telah mengetahuinya, Fu Junlin. Saudara tertua tahun yang jujur dan jujur, setelah dia mengkhianati kakak laki-laki tertuanya 5 tahun lalu, dia mengambil alih segalanya di Tianhai, termasuk grup Junlin yang dia dirikan 6 tahun lalu. Tian Qi berhenti sejenak, dengan sedikit rasa dingin muncul di matanya, dan melanjutkan, sekarang Fu Junlin adalah presiden seluruh kamar dagang kota Tianhai, dengan posisi yang kuat.
Menurut perhitungan kami sore ini, dia sendiri sudah memiliki kekuatan setengah dewa perang, dan bawahannya ada ratusan master tingkat bintang 5, dan saat ini Junlin Group sudah menjadi perusahaan terdaftar terbesar di kota Tianhai, dengan bisnis di seluruh dunia, dan lebih dari 100.000 karyawan di seluruh dunia. Pimpinan kota Tianhai juga sangat menghormati grup Junlin. Tanggapilah dengan sangat serius. Setelah Tian Qi selesai berbicara, dia sedikit mengernyit dan berkata kepada Tian Yi, "Kapten, grup Junlin saat ini bukan lagi perusahaan sederhana. Ini adalah wajah seluruh Tianhai, dan terkadang bahkan mewakili kerajaan naga di luar. Kapten, jika kita ingin menggulingkan grup Junlin, beberapa orang di kota Tianhai mungkin menghalanginya. Ada juga dewa perang kerajaan naga di sini yang juga sangat kuat. Namanya Wang Tianhai. Kapten, saya sarankan. Mohon minta instruksi dari kepala istana sebelum mengambil tindakan." Tian Qi memiliki beberapa kekhawatiran di dalam hatinya, karena grup Junlin sekarang terlalu besar dan tidak dapat lagi memperlakukannya hanya sebagai sebuah perusahaan. Tian Yi sedikit mengernyit dan mengangguk, "Sebenarnya, tidak perlu bertanya kepada Tuan Istana. Kamu tahu betul karakter Tuan Istana. Jangan lupa, ketika Tuan Istana memimpin kita untuk membunuh organisasi Langit Hitam sebelum kembali ke Kerajaan Naga, dia telah mengatakan satu hal, yaitu, mulai sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya. Dan jangan lupa, meskipun kali ini ketika Tuan Kecil dipermalukan, Tuan Istana kembali tepat waktu untuk menyelamatkan Tuan Kecil. Tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kemarahan di hati Tuan Istana telah hilang? Dalam beberapa tahun terakhir, kuil surgawi kita telah berbuat banyak untuk Kerajaan Naga, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Beberapa orang di Kerajaan Naga tidak tahu tentang Nyonya dan Nyonya Kecil. Identitas Tuan, tetapi mereka berdua menderita di sini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Tuan Istana tidak marah tentang hal-hal ini?" Tian Yi berhenti sejenak dan melanjutkan, "Atau apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ketika Long Zhanguo muncul di Qianjiang, penguasa istana tidak punya ide untuk memulai perang? Haha, jika saya tidak salah, Long Zhanguo akan mengambil tindakan saat itu. Tuan Istana pasti akan membuat Kerajaan Naga penuh api. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Tuan Istana kita adalah orang suci? Ya, Tuan Istana menghargai cinta dan kebenaran, tetapi juga untuk kerabatnya, teman, saudara laki-lakinya, dan lainnya. Bahkan jika itu Wang Tianhai, dewa perang dari Kerajaan Naga, yang saat ini ada di sini. Lalu bagaimana? Jika Wang Tianhai berani mengambil tindakan, saya akan menghancurkannya tanpa bantuan Tuan Istana." Tubuh Tian Yi penuh dengan kekerasan, dan dia melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, jangan terlalu memikirkan sisanya. Mungkin tidak akan sampai pada titik menghadapi seluruh Kerajaan Naga. Bagaimanapun, Tuan Istana telah kembali sekarang. Selama orang-orang itu tidak bodoh, mereka akan melakukannya. Kami tidak akan menyerah pada pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi seperti Kepala Istana. Adapun Wang Tianhai, tentu saja akan ada orang yang akan menghadapinya perlu mengkhawatirkan hal ini. Saya akan melaporkannya kepada Kepala Istana sekarang." Setelah Tian Yi selesai berbicara, Tian Qi dan yang lainnya juga terdiam, dengan aura pembunuh yang samar-samar muncul di tubuh mereka. Tidak peduli apa, mereka hanya mengenali penguasa Istana Xiao Tians di dalam hati mereka, dan sisanya, bahkan Raja Surga, tidak dapat melakukannya. Bahkan Raja Neraka pun bisa dibunuh. Pada saat Tian Yi mengangkat telepon untuk melapor ke Xiao Tians, lebih dari 1.000 kilometer jauhnya di kota Beijing, Xiao Tians di kamar presidensial Hotel Dihao dengan lembut berdiri, menutupi Gao Weiwei dengan selimut, dan berjalan dengan lembut ke balkon, pintu tertutup. Menjawab panggilan dari Tian Yi. Setelah Xiao Tians mendengarkan laporan Tian Yi, dia hanya mengucapkan 3 kata dengan dingin, "Lakukan." Tian Yi di Bandara Tianhai menutup telepon setelah Xiao Tians menutup telepon. Kemudian, di bawah tatapan Tian Qi dan yang lainnya, senyuman kejam dan aneh muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata perlahan, seperti yang diharapkan, penguasa istana masih merupakan penguasa istana yang sama. Ayo pergi dan bertemu dengan Wu Tao, Wang Zi dan orang-orang itu. Malam ini resmi memulai proyek Tianhai. Setelah Tian Yi selesai berbicara, dia melangkah maju. Tian Qi dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Kemudian sekelompok lusinan orang, sekelompok orang tirani yang membuat seluruh Tianhai ketakutan dan gemetar, berkumpul ke arah keluarga Wu. Wu Tao, juru bicara keluarga Wu, adalah orang yang dibebaskan oleh Xiao Tians di kota Qianjiang hari itu. Dia adalah orang yang dipromosikan menjadi dewa perang setengah langkah oleh Xiao Tians. Dia segera mengambil alih keluarga lagi, dan biarkan keluarga Wu berkembang dalam waktu sesingkat mungkin dengan segala cara. Saat ini,
keluarga Wu sekali lagi maju ke 10 besar di seluruh kota Tianhai. Karena di antara kalangan atas di kota Tianhai, beberapa orang tahu bahwa Wu Tao telah menerima dukungan dari makhluk yang menakutkan, dan kekuatan tempurnya telah menembus level setengah dewa perang dalam waktu singkat, dan dia adalah hampir diambang menjadi dewa perang yang sesungguhnya. Dimanapun, keberadaan setingkat dewa perang dapat menekan nasib suatu wilayah. Jika ia bertanggung jawab atas sebuah keluarga, secara alami keluarga tersebut akan menerima peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya Wu Tao, tetapi juga Wang Zi dari keluarga Wang, yang berhasil menembus level setengah langkah dewa perang dalam waktu sesingkat mungkin. Keluarga Wang juga berkembang pesat, dan hanya dalam beberapa hari, ia telah kembali ke tempat ketujuh di antara 10 keluarga besar teratas di kota Tianhai, sedangkan keluarga Wu berada di urutan ke-6. Namun yang lebih mengejutkan para keluarga dan tokoh terkemuka di kota Tianhai adalah keluarga Wu dan keluarga Wang, yang selalu dekat satu sama lain, segera mengumumkan aliansi mereka berturut-turut. Aliansi berusia 1 abad telah selesai. Bayangkan di antara 10 keluarga teratas di kota Tianhai, 2 keluarga besar tiba-tiba bersatu. Kekuatannya pasti tidak sesederhana 1 tambah 1. Gabungan 2 keluarga bahkan bisa mengintimidasi 3 keluarga teratas dalam sekejap. Ia bahkan dengan cepat mendekati kekuatan grup Junlin. Apalagi, gejolak yang terjadi baru-baru ini di Tianhai bukan hanya karena keberadaan keluarga Wu dan keluarga Wang. Ada juga orang terkaya di kota Qianjiang yang tiba-tiba datang dari luar. Shen Qingtian dari keluarga Shen tidak tahu mengapa dia begitu gila bertahun-tahun menjadi gila terhadap transfer sampingan. 3 atau 4 hari lalu, orang terkaya dan bos kedua di Beijiang, Jiang Beichen dan Long Jiu, tiba-tiba bergabung untuk menyerang Tianhai. Awalnya, kalangan atas di kota Tianhai tidak menganggap serius Shen Qingtian, Jiang Beichen, dan Long Jiu. Namun tak lama kemudian mereka terkejut saat mengetahui bahwa apakah Shen Qingtian yang berasal dari kota Qianjiang, atau Jiang Beichen dan Long Jiu yang berasal dari kota Beijiang, mereka semua mendapat dukungan yang tak terbayangkan dari modal asing yang besar. Di belakangnya ada beberapa ibu kota besar kelas dunia dari luar daerah yang disuntikkan ke ketiga perusahaan tersebut. Jadi untuk sementara waktu, kekuatan mereka bertiga di kota Tianhai juga berkembang pesat. Bahkan jika mereka belum masuk 10 besar, mereka masih berada dalam selusin. Dan selama mereka diberi waktu lebih banyak, kedua kekuatan asing ini secara resmi akan masuk 10 besar. Terlebih lagi, yang tiba-tiba membuat takut para bos besar di kota Tianhai adalah bahwa Shen Qingtian dari Qianjiang, dan Jiang Beichen dan Long Jiu dari Beijiang juga telah berhubungan dekat dengan keluarga Wu dan keluarga Wang dalam beberapa hari terakhir, dan keluarga Wu. Keluarga dan keluarga Wang juga telah bekerja keras, tidak menyia-nyiakan usaha, tidak peduli resikonya, untuk membantu mereka. Jadi untuk sementara, para petinggi di kota Tianhai mulai panik dan takut. Tak satu pun dari bos tertinggi di Tianhai yang bodoh. Semua orang bisa menebak bahwa di balik kebangkitan keempat keluarga ini yang tiba-tiba dan gila, pasti ada keberadaan yang lebih menakutkan. Keberadaan itu mengatur Tianhai. Orang-orang besar di kota Tianhai tidak takut pada keluarga Wu, keluarga Wang, atau Qingtian, Jiang Beichen dan lainnya. Namun dalam beberapa hari terakhir, mereka semua takut dengan keberadaan di balik orang-orang itu. Dengan usaha yang begitu besar, mereka tidak dapat lagi membayangkan seperti apa tingkat raksasa keberadaan itu. Yang lebih membuat mereka takut adalah mereka masih tidak tahu apa yang raksasa menakutkan itu coba lakukan ketika dia menjangkau Tianhai. Jadi akhir-akhir ini, para bos dan keluarga teratas di kota Tianhai semuanya ada di sini saling mengabarkan. Ada pula yang memiliki indera penciuman yang tajam bahkan mulai memperketat urusannya secara menyeluruh, bukan mencari pahala, melainkan hanya mencari perlindungan diri. Dan malam ini, saat orang-orang besar dan keluarga terkemuka di kota Tianhai masih membuat tebakan acak, Tianyi dan kelompoknya sudah menuju keluarga Wu di deretan Mercedes-Benz. Saat ini, di luar gerbang kompleks villa keluarga Wu, Wu Tao, pembicara keluarga Wu, Wang Zi, pembicara keluarga Wang, Shen Qingtian, keluarga Shen, Jiang Beichen, Long Jiu, yang datang dari kota Beijiang dalam sebuah darurat di sore hari, dan keluarga Wu dan keluarga Wang bersama-sama berjumlah hampir 200 orang. Semua kekuatan rahasia nomor tersebut keluar, berdiri di gerbang villa untuk menyambut kedatangan Tianyi dan yang lainnya. Pada pukul 1 dini hari, iring-iringan mobil yang ditumpangi Tianyi dan yang lainnya tiba di depan gerbang keluarga Wu, dan beberapa orang turun dari mobil. Tiba-tiba, momentum 10 prajurit level Dewa Perang dilepaskan sepenuhnya. Selamat datang di Tianyi dan yang lainnya. Wu Tao, Wang Zi dan yang lainnya membungkuk hormat kepada Tianyi dan yang lainnya. Hati saya sangat terkejut.
Anda harus tahu bahwa di seluruh kota Tianhai, hanya Wang Tianhai, Dewa Perang, yang secara resmi bertanggung jawab. Namun saat ini, Xiao Tians langsung mengirimkan 10 prajurit setingkat Dewa Perang. Untuk sesaat, Wu Tao, Wang Zi dan yang lainnya terkejut dan pada saat yang sama penuh percaya diri dengan rencana selanjutnya. Karena rencana mereka kali ini adalah menumbangkan seluruh King's Landing. Tianyi dan yang lainnya, disambut dengan hormat oleh Wu Tao dan yang lainnya, segera memasuki halaman villa keluarga Wu. Ketika dia masuk ke ruang pertemuan, Tianyi berkata dengan dingin, rencana subversi dimulai sekarang. Kalian berempat keluarga akan menyerang dengan seluruh kekuatanmu malam ini. Beberapa dari kami juga akan membantu Anda, dan saya akan membiarkan grup Junlin bangkrut malam ini. Ya. Wu Tao, Wang Zi, Jiang Beichen, dan Long Jiu mematuhi perintah tersebut, dan kemudian semua orang yang mulai mereka kumpulkan di sore hari bergegas dari rumah Wu ke tanah ke segala arah secepat mungkin. Bandara, dermaga, gudang, berbagai pusat eksperimen, pusat teknologi, berbagai pabrik, dan bahkan brankas rahasia yang ditinggalkan grup Junlin di Bang Del. Semuanya menjadi tujuan mereka malam ini. Singkatnya, dalam semalam segala sesuatu yang memberi pijakan pada grup Junlin lenyap dalam waktu singkat. Saat Tianyi dan yang lainnya secara resmi meluncurkan operasi di Tianhai, Xiao Tians, yang berada jauh di kota Beijiang, memiliki tatapan dingin di matanya. Melihat ke arah kota Tianhai, dia teringat dalam benaknya apa yang baru saja dilaporkan Tianyi kepadanya. Bergumam, kamu memang saudara baik yang aku hargai saat itu. Dia sungguh luar biasa. Dalam 5 tahun, dia menjadikan Junlin nomor 1 di Tianhai. Dia sungguh luar biasa. Mata Xiao Tians menjadi sangat dingin saat dia berbicara, dan dia terus bergumam, hanya saja kamu merampok barang-barangku dan mulai melakukannya lagi. Bukankah menyenangkan? Niat membunuh yang dingin muncul dari tubuh Xiao Tians, dan terdengar bunyi klik, sandaran tangan sofa di balkon hancur berkeping-keping olehnya. Bersambung.